المذهب الصحيح المشهور كما لا تقضى صلاة الكسوف. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulun ay hadza fasulun mutawi iku fasal fi waqti sujud dalam mertelakan waktu sujud litilawati krono maca ayat sajadah. Fi waqti sujud ing dalam mertelakan sujud, ing dalam mertelakan waktu sujud litilawati krono maca ayat sajadah. Pasal ini menjelaskan tentang waktu sujud tilawah. Qala dawu al ulama usaba pira-pira wong alim yang bagi sayukju ayyaku apa yang tumipu apa sujud, yang bagi sayukju ayyaku apa yang tumipu apa sujud, tumipu akib ayat sajadati ing dalam sausi ayat sajadah, ing dalam sausi ayat sajadah allati qara'aha kang maca sapa al-qari ha ing allati qara'aha kang maca sapa qari ha ing allati. Qara'ah jadi silah. Setelah isim mausul itu namanya silah. Nah, temannya adalah wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Aw samiha utawa krungu sapa qari ha ing allati. Aw samiha utawa krungu sapa qari ha ing allati. Fa in akhara maqalamun ngakirakan sapa qari, fa in akhara maqalamun ngakirakan sapa qari walam yadullan ora suwi al faslu apa pisah sajadah maka sujud sapa qari. Jadi para ulama mengatakan bahwa seharusnya sujud tilawah, sujud ketika membaca ayat sajadah itu terjadinya atau pelaksanaannya ini setelah membaca ayat sajadah, baik yang dia baca ataupun ketika dia setelah mendengarkan, baru setelah itu melakukan sujud tilawah. Ini waktunya kapan? Artinya apakah langsung ketika membaca ayat sajadah kemudian duduk, apa masih ada jeda? Maka apabila dia mengakhirkan sujudnya setelah membaca kemudian dia mengakhirkan, melambatkan, tidak langsung sujud, tapi misahnya antara ayat sajadah dengan sujudnya ini tidak ada waktu yang lama, misalnya hanya 5 detik misalnya atau 10 detik, maka sajadah ini maka tetap untuk disunahkan melakukan sujud ya. Dengan artian pemisah antara membaca ayat-ayat sajadah dengan waktu melakukan sujud ini tidak ada jeda yang lama ya. Kalau masih lama ya, mendengar ayat sajadah kemudian dia masih santai-santai ya. Ini kalau kondisinya di luar sholat ya, di luar sholat mendengar ayat sajadah kemudian dia masih santai-santai tidak langsung sujud ya. Kemudian nyampe 5 menit atau 10 menit yang kita anggap itu sudah pemisah yang lama, ini maka tidak dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Dengan artian sujud tilawah itu dilakukan setelah membaca ayat sajadah tapi dengan pemisah yang sedikit. Artinya pisahnya jangan terlalu lama. Wa in tawalla lamun suwi apa al-faslu, wa in tawalla lamun suwi apa al-faslu faqad fata maqalamun apot as-sujud apa sujud. Wa in tawalla lamun suwi apa al-faslu faqad fata maqo apot apa as-sujud.
Kalau pemisahnya antara atau jedanya dia melakukan sujud tilawah ini waktunya lama, maka waktu sujudnya ini sudah habis. Jadi waktu sujud tilawah itu ada waktunya. Kalau sudah dia lama, jedanya lama, maka fala yakdi mongko orang ngodoi sapa qori. Mongko orang ngodoi sapa qori alal madhhabis sahih ingatasi pendapat as-sahih al-masyhur kang masyhur. Alal madhhabi ingatasi madhhab pendapat as-sahih kang sahih al-masyhur kang masyhur. Kamalatu do kaya olehe ora den qodoi. Kaya olehe ora den qodoi salatul kusufi apa salat gerhana matahari. Kalau kusuf itu kusufis syamsi. Kalau khusuf khusufil qamari. Ya, ini jangan kebalik. Ya. Kalau kusuf itu berarti gerhana matahari. Kalau khusuf itu berarti gerhana bulan. Jadi tidak usah menyebutkan kusufis syamsi, jelas sudah. Ya. Kalau kusuf itu berarti gerhana. Jadi orang yang melakukan sujud tilawah, kemudian dia pemisah antara ayat sejadah dan melakukan sujudnya, ini waktunya lama. Setelah mendengar ayat sejadah, ini masih santai-santai, masih ngobrol, sampai waktunya lama. 15 menit atau 10 menit yang itu sudah dianggap kita lama. Nah, maka menurut madhab as-sahih al-masyhur ini tidak usah diqodoi, ya. Artinya dia sudah tertinggal melakukan sujud tilawahnya, wis tidak usah dikerjakan sudah. Bahkan ini tidak usah diqodoi, ya. Tidak usah diqodoi meskipun waktu yang lama. Ini tidak usah diqodoi sudah. Artinya waktunya sudah habis, ya. Bahkan Imam Nawawi mencontohkan kamalatu sholatul kusuf, seperti halnya pelaksanaan sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari itu ketika sudah waktunya gerhana kemudian sampai sembuh, ya, maka setelah itu sudah tidak ada qada untuk melakukan sholat gerhana matahari. Ya. Ini sesuai ada waktunya. Jadi kalau sudah melewati batas waktunya, ini sudah tidak disunatkan melakukan gerhana matahari. Ya. Sholat gerhana matahari ya 2 rakaat. Sholat sunatan likusufis syamsi. Rakaat ini takbir sampean. Ya. Setelah itu baca Fatihah, kemudian baca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Yang lebih bagus itu ketika gerhana matahari atau gerhana bulan ini sunnah membaca surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah dibaca, ya. Kemudian sujud, setelah itu ruku. Setelah ruku jangan langsung sujud lagi. Setelah ruku dia harus ke atas lagi, ya. Artinya 2 kali dia kemudian baca Fatihah, kemudian membaca sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, baru sujud. Jadi baru ruku, ya. Jadi rukunya dua kali. Bangun dari ruku atau i'tidal, baru melakukan sujud seperti biasa. Ya. Terus 2 rakaatnya juga seperti itu. Jadi rukunya itu dua kali. Ya, jangan sampai keliru. Santri tidak bisa sholat gerhana matahari. Ya. Nah, jadi setelah sholat gerhana matahari ini juga ada khutbahnya. Harus ada khutbah, ada khotibnya. Ya, itu. Jadi ketika sholat gerhana matahari ini sudah waktunya sudah habis, maka tidak bisa diqadha. Sama dengan melakukan sujud tilawah. Ketika waktu pelaksanaan ini sudah ada jeda yang lama, maka tidak disunahkan lagi untuk melakukan sujud tilawah. Tapi waqala lan dawu ba'du ashabina sapa sebagiane santrini kita. Waqala lan dawu ba'du ashabina sapa sebagiane santrini kita fihi iku tetep ing dalem fa in akhara.
fihi iku tetep ing dalem fa in akhara qaulun utawi qaul dhaifun kang apes annahu satuni sujud tilawah yugdo. Ini ada pendapat yang lain. Annahu satuni sujud tilawah yugdo iku den qadai apa sujud tilawah kama tugdo kaya oleh den qadai as-sunan apa pira-pira sunat ar-ratibatu kang ngiring-ngiringi. As-sunan apa pira-pira sunat ar-ratibatu kang ngiring-ngiringi. Ngiringi. Ar-ratibatu kang ngiring-ngiringi. Ya. Hati-hati nulisnya. Ya, nanti sama cucunya atau anaknya dibaca ngirengi ya. Ar-ratibatu kang ngiring-ngiringi ka sunat subuh kaya sunat subuh adzuhur lan sunat duhur wa ghairihi lan sa'liyane subuh wa duhur ya. Jadi ada sebagian pendapat ini memang boleh diqadai meskipun kita melakukan jedah untuk melakukan sujud tilawah antara bacaan ayat sajadah. Ini dijeda dengan waktu yang lama misalnya. Ini ada sebagian pendapat ini boleh untuk diqadai. Ya, meskipun waktu yang lama ini boleh tetap bisa melakukan untuk sujud tilawah. Setelah waktu yang lama berapa menit atau 15 menit baru melakukan sujud ya. Tidak apa-apa, ada juga yang mengatakan seperti itu. Sujud sudah, takbir, kemudian melakukan sujud. Ya, dengan catatan kondisi dia itu suci. Ya. Langsung sujud, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, sujud ya. Nah, ketika sujud ini setan ini ketakutan. Seperti hanya dipukul ya. Setan itu ketika atau iblis ketika melihat anak cucu Nabi Adam ini melakukan sujud tilawah, mereka itu ketakutan ya. Dan dia teringat di masa pada Allah Ta'ala memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam ya. Dia itu ketika melihat anak cucu Nabi Adam melakukan sujud ya, ini setan atau iblis ini teringat di masa lalu ya. Teringat di masa lalunya ketika dia diusir oleh Allah ya, dari surga ketika Allah memerintahkan untuk sujud fasajadu illa iblis, para malaikat sujud semuanya. Nah, ini setan ini ya, atau iblis ini tidak melakukan sujud. Iblis itu kalau di bahasa tafsirnya itu abul jin ya, bapaknya jin, nah, kupan ya, kupan jin itu namanya iblis ya. Jadi ketika iblis itu melihat kita dalam kondisi sujud ya, fasjudu lillahi wa'budu, misalnya ketika kita baca ayat sajadah sujud ya, atau wasjud waqtarib sujud ya. Ini setan iblis ini mereka akan ketakutan dan merasa terpukul. Dia itu teringat di masa lalu ya, teringat di masa lalu pas ketika dia itu diusir oleh Allah nah, karena dia tidak melakukan sujud, karena dia tidak taat kepada perintah Allah untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam ya. Sehingga mereka ketakutan ya, itu. Dan dia merasa terpukul ya, dengan melihatnya anak cucu Nabi Adam ini melakukan sujud. Nah, ini jadi meskipun jedanya lama, sujud tilawah itu tetap bisa. Ini ada sebagian pendapat. Seperti halnya kita melakukan qadha salat-salat sunnah rawatib ya. Salat sunnah qobliyah ba'diyah ya. Qobliyah subuh itu bisa diqadai. Ya. Kemudian qobliyah duhur atau ba'diyah duhur itu bisa diqadai ya. Ketiduran misalnya, salat duhurnya hilang, sunnah-sunnahnya hilang. Bangunnya ba'dal asar, maka qadha sudah, duhurnya diqadai, kemudian sunnah-sunnahnya itu juga boleh diqadai ya. Tapi meskipun kita paham ilmu qadha salat itu tidak usah kita praktekkan ya. Lu engkau mempraktekkan salat qadha ya. Jadi salat qadha itu memang sudah salat kondisi dia itu memang sudah hilang dari kewajiban asalnya
tapi dengan catatan dia itu udzur, ya. Ya, dengan ketiduran, ya. Bukan tidur sungguhan, ya. Ya. Itu. Makanya ketika sudah masuk waktu sholat, itu usahakan ada azm, ada qasdu, ada tujuan bahwa mau melakukan sholat. Makanya sholat itu dalam kondisi apapun tetap wajib. Dalam kondisi apapun tetap wajib. Bahkan kenapa dalam pembahasan ilmu fikih itu ada istilahnya sholat yang istilahnya lihurmatil wakti, ya kan? Ya. Ada sholat istilahnya kondisinya lihurmatil wakti, menghormat terhadap waktu sholat, ya. Dalam kondisi dalam kendaraan tidak punya wudhu misalnya, ini sudah waktunya sudah mau habis, ya. Waktunya sudah mepet, ya. Mau ngambil wudhu ini sudah akan tertinggal, nanti akan terlambat melakukan sholatnya, ya. Atau kondisinya seperti apa yang darurat misalnya, ya di situ ya sholat lihurmatil wakti, ya. Sholat di situ tujuannya adalah menghormati waktu. Kenapa? Ya. Apakah tetap dia nanti setelah menemukan air ataupun kondisinya sudah normal, apa tetap wajib melakukan sholat? Tetap wajib. Ini adalah bahwa khawatir ketika dia, ya, dalam kondisi melakukan lihurmatil wakti, kemudian misalnya diambil nyawanya oleh Allah, ya, dia sudah tercatat orang yang sudah melakukan sholat. Okay? Jadi ketika dia sudah melakukan sholat misalnya hanya lihurmatil wakti, ini sudah tercatat sudah melakukan sholat, tidak punya tanggungan sholat. Itu diantara faedah-faedahnya orang itu melakukan sholat lihurmatil wakti, ya. Jadi boleh sholat sunnah itu diqodoi, sholat sunat subuh, qobliyah subuh, ya. Ya. Jadi meskipun kita paham ilmu qodok sholat, itu tidak usah kita sering-sering praktek sholat qodok ini, ya. Ya, itu biasanya berlaku ketika pulangan biasanya, ya. Lepas kontrol dari pengurus, ya, ini sudah, ya. Subuhnya disambung dengan duha, subha, ya. Ya, jadi setelah sholat subuh, santri paham sudah bahwa kunut itu sunnah, ya. Jadi dia tidak usah melakukan kunut, ya, karena digabung dengan duhanya. Khawatir kalau dia ketahuan kunut, ya, ini santri telat sholat subuhnya, sehingga dia pura-pura tidak melakukan kunut, ya. Sehingga anggapan dari orang tuanya, anggapan dari tetangganya sampean, ini luar biasa, duhanya istiqomah, padahal sebenarnya ngodok sholat subuh menari tak bambu, ya. Itu adalah santri yang cerdas, ya. Cerdas kal ngakale, ya. Ya. Bukan sholat duha, tapi dicampur dengan sholat subuh, sholat subuh bengak-tengahan, ya. Fama idza kana mungkana pun ing dalem nalikane ono al-qari sapa qari awil mustami utawa wong kang ngrungokake. Fama idza kana pun dalem nalikane ono al-qari sapa qari al-mustami'u utawa wong kang ngrungokaken muhdisan iku muhdis. Ada istilahnya muhdis, ada istilahnya muhaddis. Muhaddis itu orang yang meriwayatkan hadis. Kalau muhaddis orang yang sering tidak punya wudhu, ya. Kalau kita ini bukan sekelas muhaddis, ya, tapi sekelas muhdis, ya, muhdisin, lalu mandi wudhu, ya. Al-qari'u sapa qari al mustami utawa wong kang ngrungokaken muhdisan iku muhdis inda tilawati sajdati ing dalem nalikane maca ayat sajadah. Jadi kita sebagai santri itu sebenarnya harus tidak lepas dari yang namanya wudhu. Kalau ulama-ulama salaf dulu itu sholat isya-nya ini sholat subuhnya, sholat subuh ini menggunakan wudhunya sholat isya. Jadi ulama-ulama dulu yang sudah hebat, yang sudah masyhur, yang terkenal di zaman sekarang itu rata-rata sholat subuhnya ini menggunakan sholat isya.
Jadi artinya apa? Dari Isya dia tidak putus wudunya sampai melakukan sholat subuh. Ya, dia istiqomah baca Al-Quran terus sampai tengah malam, batal wudhu lagi. Ya, sampai menjelang subuh. Setelah subuh dia wiridan. Ya. Jadi wudhunya ini sholat subuh ini menggunakan wudhunya sholat Isya-nya, luar biasa. Saking menjaga dirinya tetap dalam kondisi suci. Ya, jadi ya mungkin mirip-mirip dengan kita sedikit. Ya. Jadi kita misalnya subuh kurang 10 menit sholat Isya. Ya. Nah, kemudian masuk waktu subuh. Nah, ini mirip-mirip ulama salaf. Ya. Jadi subuhnya kita itu menggunakan wudhunya sholat Isya yang sudah ada tinggal 10 menit. Ya. Itu juga diantara kemiripan kita dengan ulama-ulama dahulu, ya. Mirip-mirip tapi salah, ya. Itu. Fa in tatahhara mongko lamun sesuci sapa qori an kurbin saking zaman kang barak sajadah mongko sujud sapa qori. Fa in tatahhara mongko lamun sesuci sapa qori an kurbin saking zaman kang barak sajadah mongko sujud sapa qori. Wa inta akhara lamun dadi keri taharatu apa sesucine qori hatta tola hingga suwi al faslu apa misah hatta tola hingga suwi al faslu apa misah fasahihu mongko utawi kang sahih al mukhtar kang den pilih alladzi qata'a kang mesti akan bihi lawan alladzi rupani al mukhtar alladzi rubani al-mukhtar qatu akan mesti akan bihi kelawan alladzi al-aksarun sapa pira-pira ulama kang akeh mayoritas ulama annahu iku satuhune qori la yasjudu iku ora sujud sapa qori la yasjudu iku ora sujud sapa qori wakilalan dindawakan yasjudu sujud sapa qori yasjudu sujud sapa qori. Maka ketika qori, orang yang membaca ayat sajadah ataupun orang yang mendengarkan ayat sajadah, nah, ini kondisinya muhdis, tidak punya wudhu, wudhunya sudah batal. Nah, ketika baca ayat sajadah dia tidak punya wudhu, wong cuma baca tidak masalah. Yang tidak boleh itu menyentuh Al-Quran. Tapi dalam kondisi tidak punya wudhu baca Al-Quran tidak masalah. Sampai diam-diam tidak punya wudhu baca Yasin, baca Tabarok, ya. Kemudian membaca surat Al-Baqarah misalnya, baca surat Maryam, ya. Kemudian baca surat Sajadah, ya. Ini tidak masalah meskipun kondisinya adalah muhdis, ya. Yang tidak boleh itu adalah menyentuh Al-Quran. Jelas la yamassuhu illal mutahharun, ya. Kalau cuma bacanya tidak masalah. Ini orang yang baca ternyata muhdis, kemudian mau wudhu setelah membaca ayat sajadah, dia mau wudhu, ya. Tapi melakukan wudhunya ini mungkin cepat, ya. Jadi dia ambil wudhu berapa detik atau berapa menit, 1 menit, ya dia wudhu langsung melakukan sholat, langsung melakukan sujud. Ini tidak masalah. Boleh dia melakukan sujud, baca ayat sajadah misalnya, fasjudu lillahi wa'budu, atau baca ayat Iqra, wasjud waqtarib. Tidak punya wudhu dulu dengan waktu yang sebentar, lalu dia melakukan sujud, boleh. Tapi kalau dia melakukan wudhunya ini pada waktu yang lama, ya, bacanya di sini membaca ayat sajadah, ngambil wudhunya di Suramadu, ambil wudhunya di pasar. Nah, ini waktu yang lama misalnya, yang sudah kita itu adalah dianggap waktu yang lama. Maka menurut as-sahih al-mukhtar al-aksarun, dari mayoritas ulama, ini annahu la yasjudu, tidak dianjurkan untuk melakukan sujud. Waktunya sudah habis, ya. Wakila, ada sebagian pendapat juga mengatakan boleh sujud, ya. Ini yang mengatakan bahwa misah yang lama antara membaca ayat sajadah dengan sujudnya ini boleh diqadai, ya. Artinya boleh dia melakukan sujud meskipun waktunya lama. Wa huwa utawikil ikhtiyarul Bawawi iku pemilih Imam Al-Bawawi
iku pemilihan Imam Al-Ghawi min ashabina saking biro-biro santri kita kama yajibu kaya oleh jawab sapa qari kama yajibu kaya oleh jawab sapa qari al-muadzina ing muadzin kama yajibu kaya oleh jawab sapa qari al-muadzina ing muadzin muadzin itu orang yang tukang adzan ya. Orang yang adzan itu pahalanya besar daripada imam ya. Jadi orang yang adzan itu lebih besar pahalanya dari imam sholatnya. Karena apa? Karena barokahnya muadzin ini semua orang itu berkumpul. Imam cuma nerima instan toh ya. Imam makmumnya sudah penuh baru imamnya. Jadi yang banyak pahalanya itu adalah muadzin. Ini ada kaidah mengatakan bahwa tidak semuanya wajib itu lebih tinggi daripada sunnah. Tetap ada sunnah itu juga melebihi dari wajib. Ba'dal faraghi ing dalam sawise rampung. Ba'dal faraghi ing dalam sawise rampung minas sholati saking salat. Wal baru utawi kang den wilang fitul fasli ing dalam suweni mongso pisah. Wal baru utawi kang den wilang fitul fasli ing dalam suweni pisah fi hadza ing dalam iki idza kana di atas itu. Fi hada ing dalam idza kana al-qari'u al-mustami'u muhdisan inda tilawati sajadah bil urfi kelawan uruf kebiasaan alal muqdar ing atase kaul mukhtar wallahu ta'ala Allah a'lamu iku lebih sosok Allah ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa meskipun pisah yang lama ini tetap disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Kondisinya muhdis, tidak punya wudu, baca sajadah. Fasjudu lillahi wa'budu. Nah, mau mengambil wudu karena dia mau sujud tilawah misal, ambil wudu dengan waktu yang lama, ini tetap boleh melakukan sujud. Bahkan Imam Baghawi itu mencontohkan seperti halnya muadzin ya. Orang yang menjawab orang yang adzan. Jadi sebisa mungkin kita ketika ada orang adzan itu harus jawab. Dikatakan orang yang lalai dengan atau tidak menghiraukan adzan ini dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik ya. Ada adzan harus jawab. Allahu akbar, Allah asyhadu an la ilaha jawab. Dikhawatirkan orang yang menyia-nyiakan atau melupakan hal seperti ini, jawab adzan ini dia khawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal tidak baik. Naudzubillah. Makanya setelah selesai sholat, orang yang sholat misalnya, nah, ini Imam Al-Baghawi mencontohkan bahwa tetap sunnah meskipun ada pisah yang lama. Contohnya seperti apa? Seperti kita sholat misalnya, sholat ya. Pada waktu sholat sudah masuk waktu adzan, ternyata masjid sebelah ini baru adzan. Ini contohnya misalnya. Maka setelah sholat ini tetap disunahkan kita membaca apa? Jawab adzan. Ya. Tapi jangan dibaca pas kondisi sholatnya. Setelah salam. Ini ba'dal faragh minas sholat. Setelah selesai sholatnya baru jawab adzan. Doa adzannya dibaca. Ini tetap sunnah. Yaitu wal-idbaru fi dhulil fasli. Jadi yang dianggap pisah yang lama, maka ini semuanya dikembalikan kepada hurufnya ya. Kalau kita pisah yang lama itu misalnya 5 menit, itu sudah menurut kita itu termasuk pisah yang lama, maka itu sudah masuk kategori bila dia itu tidak melakukan bila dia itu jedanya lama, maka tidak usah melakukan sujud tilawah. Jadi kondisi tulil fasli pisah yang lama itu seperti apa? Semuanya dikembalikan kepada hurufnya ya. Kalau misalnya setengah jam itu kita dianggap tulil fasli, yaitu sudah dianggap pemisah sudah ya. Kalau kita setengah jam itu tidak dianggap tulil fasli, ya tidak dianggap tulil fasli ya. Ini tergantung hurufnya. Tapi biasanya ya, mayoritas kita itu kan 5 menit itu sudah dianggap apa? Atau 10 menit ini sudah dianggap pisah yang lama. 5 menit itu sudah dianggap pisah yang lama.
Jadi mudah-mudahan barokah dan manfaat bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Al-hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وغراباتنا في ديننا ربنا علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقراباتنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك أهلنا وقراباتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.